Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat yang terdiri dari pengertian karbohidrat, ciri-ciri kimiawi dan fisika karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, fungsi karbohidrat, pencernaan, penyerapan, transport, utilisasi dan ekskresi karbohidrat, kemudian kebutuhan karbohidrat sehari-hari, lalu sumber karbohidrat, kemudian yang terakhir akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Yang pertama, pengertian karbohidrat. Karbohidrat atau disakarida adalah segolongan besar senyawa organik yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, oksigen, dan terdapat di bumi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian, ciri kimiawi karbohidrat. Ciri-ciri kimiawi dan fisika pada karbohidrat yaitu yang pertama, ciri kimiawi. Molekul yang tidak dapat diuraikan atau dipecah dalam bentuk yang kecil lagi. Kemudian ciri fisikanya dapat larut dalam air maupun etanol. Kemudian yang ketiga, klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang karena molekulnya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Kemudian yang disakarida. Disakarida atau oligosakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang saling terkait melalui gugus -OH dengan melepaskan molekul air. Kemudian ada juga gula alkohol. Gula alkohol merupakan bentuk alkohol dari monosakarida. Kemudian karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu adalah polosakarida yang terdiri atas lebih atau dari dua ikatan monosakarida atau serat polosakarida non-pati. Yang keempat, fungsi karbohidrat. Beberapa fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan sakarida, penghemat protein, kemudian membantu pengeluaran feses, lalu sebagai cadangan makanan, dan yang terakhir materi pembangun, misalnya selulosa dan tumbuhan. 5. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari pencernaan, penyerapan, transport, utilisasi, dan ekskresi. Metabolisme karbohidrat sendiri itu adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Baik itu reaksi pemecahan atau reaksi pembentukan. Nah, jadi itu proses kimia di dalam tubuh kita, baik itu yang pemecahan maupun pembentukan. Yang keenam, kebutuhan karbohidrat harian. Tidak ada ketentuan kebutuhan karbohidrat untuk manusia, tapi WHO pada tahun 1990 menganjurkan 50-65% mengkonsumsi energi total yang berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak 10% berasal dari gula sederhana. Yang ketujuh, sumber-sumber karbohidrat. Sumber
sumber karbohidrat terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, starch atau pati, glikogen, dan selulosa. Glukosa itu dibuat dari pati, ditemukan dari sebagian buah, misalnya buah anggur. Kemudian fruktosa. Fruktosa ditemukan di dalam madu dan buah-buahan. Kemudian sukrosa. Sukrosa berasal dari gula pasir yang biasa kita pakai, yang diperoleh dari tanaman tebu, itu sukrosa. Lalu laktosa. Laktosa yaitu gula yang ditemukan di dalam susu. Jadi, manisnya susu itu disebut laktosa. Kemudian galaktosa tidak terdapat secara alami, tetapi dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa. Nah, galaktosa itu diperoleh dari hasil pencernaan laktosa. Laktosa itu sudah dicerna dan menghasilkan galaktosa. Kemudian maltosa. Maltosa ditemukan pada biji yang berkecambah. Ya pokoknya biji-biji yang berasa manis seperti itu. Kemudian starch atau pati ditemukan pada sebuah jenis biji-bijian, buah-buahan mentah, sayuran, misalnya kentang, kacang polong, dan buncis. Kemudian glikogen. Glikogen itu hewan menyimpan karbohidrat dalam tubuh dalam bentuk glikogen, misalnya pada hati dan ototnya. Kemudian selulosa ditemukan dalam serealia, sayuran, dan buah-buahan yang dikenal sebagai serat. Yang kedelapan, yaitu kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Yang pertama, kekurangan karbohidrat dapat mengakibatkan berat badan turun, rentan terhadap flu, mudah terkena penyakit jantung dan diabetes, menyebabkan tubuh cepat lelah, lemah, dan lesu. Kemudian mudah terkena depresi. Jadi nggak boleh kekurangan karbohidrat. Lalu kelebihan karbohidrat yaitu sulit menurunkan berat badan, kadar kolesterol semakin meningkat, sering merasa lapar, rentan kena diabetes mellitus tipe 2, dan mood mudah berubah. Nah, jadi nggak boleh kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kita harus menyeimbangkan karbohidrat tersebut untuk tubuh kita. Oke, di situ penyampaian karbohidrat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.